Bersama kandidat Pilpres selama 1 bulan lebih menjadi pengalaman tersendiri bagi wartawan yang ditugaskan pimpinan redaksinya untuk meliput salah satu kandidat secara tetap. Dan berikut laporan reporter Carlos Michael tentang keseharian para wartawan yang ditugaskan untuk meliput cawapres nomor urut 2 Jusuf Kalla. Selama 1 bulan ini kami para wartawan, jurnalis dari berbagai media baik televisi, online, cetak maupun media lainnya bersama-sama dengan salah satu kandidat Pilpres yakni calon wakil presiden nomor urut 2 Jusuf Kalla. Dan di sini seperti Anda lihat kami berada di lounge Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, ini ada teman saya nih. Hey. Ini teman jurnalis dari Metro TV. Namanya siapa? Yasir Nene Ama. Ya, Yasir Nene Ama. Ini artis Metro TV nih. Bang Nenek, selama 1 bulan bersama dengan Pak JK mengikuti kesehariannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan apa suka dukanya? Seru, menyenangkan. Dukanya mungkin capek. Udah, tapi seru kok. Pak JK melayani media dengan baik. Timnya Pak JK. Suka duka selama sebulan bersama dengan Pak JK seperti apa? Asik ya, bersama dengan Pak JK banyak hal yang kita dapatkan, semangat ya, motivasi, ilmu dan sebagainya. Kan pasti ada suka dukanya. Kalau di daerah-daerah tertentu mungkin kesulitan apa, itu suka dialami nggak? Ya kadang-kadang setiap tempat selalu ada tantangannya. Apalagi ini Pak JK kan ada di beberapa tempat dan cukup intens aktivitasnya setempat. Ya. Jadi banyak yang menarik yang dipersiapkan. Misalnya kita harus berjalan darat, harus naik heli dan sebagainya ke satu tempat untuk menyampaikan visi misi yang disampaikan oleh Pak JK kepada masyarakat. Selama ini apa yang dirasakan sebulan bersama dengan Pak Jusuf Kalla? Ya, sebulan dengan Pak JK menyenangkan, liputan yang tidak terlalu melelahkan dalam pengertian teratur ya. Schedule-nya ada sehingga kita sebagai kameramen bisa memilih untuk liputan yang lebih bagus. Sebagai jurnalis pasti kan kita bukan manusia super, pasti ada rasa capeknya, ada rasa keselnya, ada gembiranya. Gimana yang Abang rasakan selama ini? Ya pasti itu bercampur jadi satu, tapi sebagai tugas jurnalis ya kita harus tetap melakukan hal itu dengan rasa senang. Kalau dengan rasa senang ya tentu hasil gambar pun akan riang alias bagus. Oke, terima kasih Bang. Itu salah satu kameramen dari stasiun televisi SCTV, dan tentunya kita tahu bahwa berbagai suka duka dialami para jurnalis ini selama meliput para kandidat Pilpres, salah satunya juga meliput Pak Jusuf Kalla. Ada yang sakit, kemudian ada yang kesal, ada yang gembira, namun semuanya itu berbuah manis. Di akhir kampanye pada hari ini kita melihat bahwa situasi damai dan juga persahabatan antar para jurnalis dapat terjalin satu sama lain. Dan diharapkan juga bahwa memang pekerjaan jurnalis ini walaupun bersama-sama dengan salah satu kandidat Pilpres, mereka atau saya dan kita semua tetap memberitakan sesuatu yang objektif untuk kemajuan bangsa ke depan. Carlos Michael, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya akan langsung ke Carlos. Tadi Carlos ini udah cerita banyak nih tadi mengenai bagaimana situasi di teman-teman wartawan di tempat cawapres Jusuf Kalla. Mungkin cerita lagi dong sedikit sebetulnya keadaan para wartawan itu meliput selama berbulan-bulan nih Jusuf Kalla. Itu seperti apa sih? Justru karena bikin LOT, seharusnya jelas. Tapi memang ada begitu banyak suka duka seperti yang tadi digambarkan dalam paket itu, bahwa memang kita itu bukan manusia super ya. Jadi kita sempat berdialog dengan Pak JK. Pak JK nanya, kalian capek nggak? Gitu. Dan kita bilang capek Pak. Saya aja 72 tahun semangatnya seperti ini. Kalian masih muda-muda gitu. Dan memang apa yang ditempuh oleh seorang Jusuf Kalla itu memang harus ditempuh kita juga. Seperti Nesya mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain belusukan ke daerah-daerah terpencil atau ke satu tempat yang begitu jauh, ya memang resikonya seperti itu. Kita harus ada di sana dan tidak bisa
memilih untuk tinggal, termasuk kalau ada perintah dari redaksi sendiri, misalnya Korlip live dong atau gimana gitu, produser meminta seperti apa, kita harus mengatakan bahwa kita ikut rombongan. Tidak bisa seenaknya kita sendiri, kita harus menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh rombongan itu sendiri. Tapi perhatian dari Pak Jusuf Kalla ke wartawan itu tinggi ya kayaknya. Kalau untuk saya memang merasakan, nggak tahu teman-teman yang lain, bahwa Pak JK itu di pesawat itu setiap kali perjalanan itu pasti harus bersama-sama di kabin belakang bersama dengan wartawan. Dia bukan saja mendekati, menyapa, tetapi pernah sesekali itu duduk bersama dan menanyakan secara personal. Kamu itu siapa? Oh, Carlos, Pak. Asalnya dari mana ini? Dan semua seperti itu. Para wartawan yang embedded Pak Jusuf Kalla itu ditanyakan. Sama nggak ya kalau kita tanya ke capres yang nomor urut 1 nih? Kalau Hatta Rajasa ini kalau misalnya ke wartawan itu seperti apa sih? Mungkin Adisti bisa cerita. Itu situasi wartawan itu sama nggak yang dialami dengan Carlos? Sama aja, karena kan kita memang harus mengikuti agenda mereka dan itu padat sekali. Sementara dari redaksi harus, ayo kita feeding gambar, kirim gambar, dan gimana caranya kita harus menyiasati, pinter-pinter kita bagi waktu, bagaimana di saat kita lagi makan kita juga harus kirim gambar untuk kebutuhan redaksi juga. Dan pernah makan nggak? Iya, itu dia. Kadang sampai nggak sempat makan kita. Makan. Oke. Tapi Pak Hatta Rajasa sama nggak dengan Pak JK itu? Maksudnya dia dekat dengan wartawan nggak sih sebetulnya? Kalau untuk kita memang nggak satu pesawat, tapi kalau misalkan kita turun, kita pernah ke salah satu kota dan kita belum dapat mobil. Dan dia melihat kita masih berdiri semua, dia nggak jadi pergi dan dia make sure dulu wartawan harus dapat mobil baru kita jalan sama-sama. Itu sebenarnya kan sama juga sebenarnya ketika pada saat Pak Jokowi pada saat pileg kemarin, pada saat pileg kalau nggak salah, jadi kita satu pesawat di Halim itu jam 12 malam kalau nggak salah. Sama persis kayak Anggi, jadi kayak Adis, jadi pas nyampe di Halim ya udah tutup itu Halim, yang nggak ada bandara kan, akhirnya yang dia nungguin yang akhirnya semua ajudan pengawal itu yang nyariin taksi untuk yang benar-benar make sure oke, wartawan sudah naik, baru dia pulang. Oke, jadi memang perhatian itu sangat besar juga kepada wartawan ya. Oke. Sebenarnya gitu sih. Sampai bertanya, kalian udah makan, kalian capek, hotelnya gimana? Misalnya satu saat ya kayak pengalaman misalnya ada misteri gitu kan. Bapak nanya gitu, gimana hotelnya? Hotel tua misalnya, ada enggak? Seperti itu, sampai sejauh itu, sampai ke persoalan-persoalan seperti itu ditanyakan oleh seorang kandidat. Oke, kita akan lebih tanyakan lagi. Saya akan tanyakan juga ke Anggi, bagaimana Pak Prabowo, Ya. sama dekat nggak sih dia ke wartawan sama dengan capres yang lainnya? Namun di segmen berikutnya pemirsa juga akan segera kembali.